Baik, selamat datang dan selamat sore di podcast Krakatau Steel. Podcast Krakatau Steel yang kali ini membahas hal yang luar biasa karena hari ini tepat di tanggal berapa ya kira-kira hari ini Bu ya? Tanggal 12 Desember 2023 sudah hadir bersama saya Ibu Ida Ayu, panggilannya adalah Bu Dayu, gitu ya. Bu Dayu ini adalah Kaprodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil di Universitas Udayana. Jadi hari ini kita akan sharing bersama dengan beliau karena roadshow 24 ISC, 24 universitas yang dilakukan oleh teman-teman ISSC dan juga Krakatau Steel berakhir tepat di Universitas Udayana, Bali, Indonesia. Seperti apa ambience kampusnya yang luar biasa, penuh dengan ornamen-ornamen Bali banget gitu ya Bu ya. Mungkin boleh diceritakan, silakan Bu Dayu. Terima kasih Pak Ida. Perkenalkan saya, kalau lengkapnya Ida Ayu Madi Budiwati, biasa dipanggil Bu Dayu atau Bu Budiwati. Saat ini saya koordinator program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana. Saat ini kita berada di kampus Sudirman atau kampus di Denpasar. Nah, Udayana itu sebenarnya punya 3 kampus. Jadi ini kampus tuanya di sini. Jadi di kampus Udayana di Sudirman. Kemudian kita punya kampus Nias, mungkin 3 kilo dari sini di seputaran Rumah Sakit Sanglah kalau kita lihat. Kemudian main kampus kita sekarang ada di kampus Bukit Jimbaran. Di Jimbaran ya Bu ya? Ya. Nah, kita sekarang berada di Fakultas Teknik yang mana sekarang saat ini artinya mulai setelah pandemi dikhususkan hanya untuk mahasiswa pasca sarjana. Jadi S2, S3 berkampusnya di sini. Tapi kalau reguler itu reguler semuanya di kampus Bukit Jimbaran. Nah, ini saya juga pengen tahu Bu, ambience kondisi kampus ketika ada acara roadshow ISSC di sini gitu ya. Menarik banget ya teman-teman karena kita bisa hadir di sebuah kampus yang di Pulau Bali. Biasanya kita di Pulau Jawa tapi kita sekarang masuk ke Pulau Bali. Mungkin boleh Bu kita ajak berkeliling dulu, saya pengen mengenal kampus lebih dekat lagi gitu ya. Jadi gimana? Kita akan kemana nih Bu kira-kira Bu? Sekarang kita dari Fakultas Teknik kita bisa menuju, sebenarnya kita di daerah belakang dari kampus. Di mana kalau ini adalah daerah keluarnya kampus. Nah, kalau masuknya kita lewat kedokteran, kemudian gedung FISIP di sini, gedung parkir. Gedung parkir ya. Sebelah gedung parkir itu ada gedung kedokteran hewan. Kemudian kita masuk ke Taman Udayana. Nah, di Taman Udayana ini juga ada tempat suci Hindu, tempat beribadah Hindu. Kita punya Padma. Nah itu, kemudian di belakang, artinya di depan jadinya ya, itu gedung pasca sarjana. Nah ini kita di sebelah gedung FISIP. Jadi sebenarnya mahasiswa-mahasiswa di sini tuh kuliahnya memang regulernya S2 ya, S2, S3 ya. Tetapi beberapa fakultas itu masih ada di sini seperti kedokteran. Itu mahasiswa masih ada di sini karena mungkin mereka ada praktik di sini ya, seputaran sini yang saat ini mungkin di kampus Bukit belum siap. Kampus Bukit kita sering bilang kampus yang di Jimbaran. Tapi soal karena yang saya tahu itu ya Udayana itu Jimbaran. Ternyata bukan ya. Ternyata yang seniornya adalah di sini. Seniornya di sini. Jadi mulanya kampus itu di sini. Nah, tetapi sekarang main kampus kita di Bukit. Dialihkan ke sana. Nah, sehingga di sini difokuskan untuk aktivitas mahasiswa pasca sarjana. Nah, gitu. Nah, kemudian juga mungkin sedikit tentang pasca sarjana sekarang dikembalikan. Jadi yang monodisiplin, nah itu sudah kembali ke fakultasnya masing-masing. Nah, maka itu difokuskan sekarang yang di sini memang untuk pasca sarjana teknik sipil. Fakultas Teknik. Fakultas Teknik. Tapi ini menarik ya Bu ya. Jadi acara ISSC Roadshow 24 universitas itu kan berakhir di Udayana. Selain memang ambience-nya yang luar biasa penuh dengan unsur-unsur kultural gitu ya, budaya gitu ya. Ini bisa diceritakan nggak Bu, asal muasal tiba-tiba kok ternyata Udayana berkontribusi juga nih menyediakan satu lokasi untuk bisa sharing dengan mahasiswa teknik sipil. Bagaimana Bu asal muasalnya? Ya baik, terima kasih. Nah sebenarnya ini mungkin bukan kali pertama ya, tapi mungkin nama ISC pertama. Tapi dulu ada Asosiasi Masyarakat Baja Indonesia. Itu kami juga sudah pernah diberikan kesempatan untuk melakukan sebagai tempat roadshow juga tahun saya lupa ya 2016 kalau nggak salah. Tapi Bu Dayu masih di sini ya posisi saya dosen sudah di sini, sudah jadi dosen dan saya juga berkesempatan untuk berkunjung ke Gunung Garuda waktu itu bersama teman-teman dosen, ada 4 orang ya waktu itu dan juga mahasiswa. Waktu itu mahasiswa 2014 yang kami ajak
study tour ya atau studi ekskursi namanya. Studi ekskursi. Ya, jadi memang ISSC itu dari sana sudah kenal dengan kami ya, mungkin dulu namanya bukan ISSC ya, sudah. Jadi sudah banyak ya, transformasi. Cuma sejauh ini bagaimana Bu melihat perkembangan gitu ya, mahasiswa teknik sipil yang sekarang itu sepertinya udah mulai diperkenalkan dengan konstruksi baja, biasanya beton gitu ya Bu Dayu ya, itu gimana Bu? Iya, kalau di Bali mungkin memang kita lihat lebih banyak beton ya, karena mungkin kita masih sebenarnya bukan baru juga baja. Kalau bisa kita lihat di GWK, itu kan baja ya. Dan banyak juga gedung baja yang kita lihat di sini, Bali, jembatan gitu ya. baja juga ada. Nah, mungkin karena kalau dari sisi konstruksi bajanya sekarang ya, kalau saya lihat dari anak-anak mahasiswa itu mereka sudah mulai menunjukkan interestnya. Kalau saya bandingkan dengan zaman saya dulu, kita kan susah melihat seperti apa. Nah, membayangkan baja itu dengan profilnya yang sebanyak itu mungkin itu, gitu mungkin ya. sulit. Betul. Tapi sekarang dengan apalagi adanya acara sosialisasi roadshow seperti ini sudah sangat membuka wawasan anak-anak kita, mahasiswa kita. Nah, harapan kita tentu mereka akan lebih intens lagi. Kalau masalah desain baja, kita juga ada mata kuliah. Oh, ada? Masuk kurikulum ya sudah wajib. ya? Nah, itu mata kuliah struktur baja itu wajib 3 SKS. Juga mata kuliah ini juga wajib, mata kuliah perancangan struktur baja juga wajib 2 SKS. Nah, jadi saya kira apalagi ditambah dengan acara hari ini, itu harusnya ya ke depannya pasti lebih hebat lah anak-anak kita. Iya, betul, karena memang tujuan kami kan ingin memperkenalkan bahwasanya itu tidak serta-merta kita kalau bangun bangunan itu pasti gedungnya beton. Iya, tapi ada fasilitas atau opsi lainnya itu baja begitu ya Bu. Tapi emang kalau misalkan ambience, nah ini depan ini menarik nih. Ini depan ini boleh diperkenalkan apa ini Bu kira-kira kok sepertinya menarik. Iya, jadi ini memang baru lingkungan kita yang baru karena dulu itu adalah ada gedung perpustakaan di sini. Oke, gedung perpustakaan. Nah, jadi sudah dari tahun lalu itu sudah diubah perencanaan lingkungan kita sehingga di sini menjadi taman dan seringnya anak-anak setelah ujian atau ada tamu pasti berfoto di sini sebagai ikonnya. Jadi ikon Udayana setelah lulus belajar teknik sipil gitu ya, biasanya suka foto di sini gitu ya. Ini menarik, kalau udah ngomongin lulus berarti kan saya pengen tahu nih kira-kira harapan Ibu sebagai kepala prodi teknik sipil di Udayana untuk mahasiswa teknik sipil untuk bisa terus mengembangkan riset-riset konstruksi baja di Indonesia bagaimana? Silakan. Iya, jadi terima kasih. Jadi tentunya sebagai koordinator program studi, kami memiliki tanggung jawab ya untuk mencerdaskan mahasiswa kami lah pada prinsipnya. Nah, melalui kegiatan roadshow juga kita ingin mahasiswa kita yang selama ini sebenarnya sudah berkontribusi juga dengan kegiatan baja. Mereka kemarin ikut lomba KJI, konstruksi jembatan Indonesia. Itu pakai baja dan ya mereka sudah artinya mempraktikkan ya, walaupun mungkin tidak sepenuhnya mahasiswa kita semuanya, tetapi kan sudah sangat banyak dan mudah-mudahan apalagi acara hari ini mereka akan mengembangkan kegiatan mereka dan kita sudah mewajibkan mereka untuk ikut kegiatan konstruksi bangunan gedung Indonesia karena sampai saat ini yang mereka ikuti lomba bergengsi itu baru KJI saja. Jadi harapan kami tentu akan terus mendorong ya, mensupport mahasiswa dalam ini untuk meningkatkan kompetisi mereka khususnya di bidang konstruksi baja. Karena ya memang kita semua tahu kelebihan baja ya. Iya betul. Kalau kita memang uniknya kalau di Bali kita memang tidak ada gedung tinggi. Jadi saya perhatikan itu kok semuanya itu di bawah 3 lantai gitu ya Bu ya. Ini gimana ceritanya? Karena itu udah lama ya. Jadi apa istilahnya ya, rule of thumb kayak gitu ya, atau memang peraturan daerah tidak mengizinkan bangunan lebih tinggi dari pohon kelapa. Jadi tidak lebih tinggi dari pohon kelapa. Jadi di bawah itu kira-kira 15 meter kalau kita bilang dari permukaan laut. Nah, itu uniknya. Nah, sehingga kalau kita memilih konstruksi baja tentu harus ada alternatif yang apa artinya optionnya kenapa harus baja, kenapa harus ini kan itu pasti perlu hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Tapi tentunya kelebihan-kelebihan itu akan menjadi pertimbangan ya bagi mahasiswa kita karena mereka selama ini juga kalau gedungnya beton mereka pasti mencoba mendesain dengan baja. Karena mereka ingin tahu, apalagi kadang hitung biayanya dan sebagainya ya. Itu banyak sekali yang sebenarnya bisa kita kembangkan. Jadi sebenarnya sejauh ini tuh praktisi akademisi sudah memasukkan unsur kurikulum baja ya dalam pembelajaran gitu ya. Bahkan sudah melakukan riset atau semacam studi ekskursi ya begitu ya Bu ya. Studi ekskursi juga sudah ke perencanaan
penelitian juga sudah. Mungkin nanti harapan kita juga dengan adanya kerjasama dengan ISC mungkin bisa mensupport kami dalam pengembangan entah itu konstruksi atau material baja yang tentunya akan membangun Indonesia ke depan. Kan itu harapan kita. Betul banget Bu Dayu. Karena memang kan universitas di Indonesia cukup banyak, mahasiswa kita, tenaga SDM kita juga terampil. Memang perlu untuk dibekali hal yang semacam itu ya Bu Dayu ya. Baik, satu pesan terakhir kembali dari Bu Dayu untuk seluruh mahasiswa teknik sipil sebelum mereka gitu ya, kita berikan awareness terkait ternyata ada salah satu alternatif yang bisa dicoba untuk membangun sebuah gedung atau bangunan, yaitu konstruksi baja di Indonesia. Silakan Bu Dayu. Ya, jadi harapan saya mahasiswa teknik sipil Udayana, kalian sudah luar biasa sampai saat ini ya. Jadi acara hari ini benar-benar akan mensupport kita ya dalam perencanaan atau mendesain suatu, tidak hanya bangunan gedung tapi juga infrastruktur seperti jembatan baja yang kita sudah diperkenalkan tadi, dan bagaimana kelebihan ya atau hal apa yang bisa kita kontribusikan untuk kemajuan Indonesia. Jadi siap-siaplah mahasiswa Udayana untuk peran kalian ya dalam mewujudkan bangunan atau konstruksi baja itu di dalam desain yang nantinya akan kalian ikuti dalam sebuah lomba, dan juga mungkin kedepannya kalau kalian sudah lulus ya nanti berpraktek di luar, nah itu sudah mendapatkan atau mengetahui, memahami juga bagaimana konstruksi baja itu dikerjakan seperti apa, bagaimana mendesain dan seterusnya. Karena saya kira apa yang kita dapatkan hari ini sudah mensupport ya apa yang seharusnya kalian dapatkan. Saya kira terima kasih sekali. Siap, luar biasa gitu ya. Itu tadi obrolan singkat saya dengan salah satu kepala program studi ya. Ini kebetulan beliau menjabat sebagai Kaprodi Teknik Sipil di Fakultas Teknik Universitas Udayana. Singkat namun berisi. Mudah-mudahan harapannya adalah mahasiswa teknik sipil sudah mulai kenal tentang konstruksi baja dan siap-siap untuk membangun konstruksi baja yang baik dengan pembangunan untuk negeri di Indonesia tercinta. Terima kasih. Saya Yuda Dwi Laksana dan Bu Dayu mengucapkan selamat sore, sampai jumpa.